Sembuhkanlah sebuah penyakit dengan obat yang tepat, begitu juga dengan masalah dan juga keborosan. Sembuhkanlah dia dengan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini tuh teman-teman lagi BDR, waduh ya, belajar dari rumah di Smart Mom Class Batch 2 dengan biaya Rp28.000. Teman-teman tuh langsung diajarin untuk membidik lorong boros sesuai dengan kepribadian. Dan pastinya akan diarahkan untuk menggunakan metode yang tepat dalam pengaturan keuangan dan juga nabung supaya nggak lagi kebablasan. Karena kalau nggak pakai metode yang tepat, kadang-kadang budgetingnya malah cuma bikin pusing aja. Nabungnya ujung-ujungnya ditabok kembali. Ada yang sama? Boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk hari ini Bune mau sharing sama teman-teman tentang penyebab apa sih yang membuat kita tuh senantiasa terbelenggu oleh yang namanya hutang. Nah, apalagi di zaman sekarang ini nih, hutang tuh mudah banget didapetin. Cuma bermodalkan foto cekrek sana sini, langsung bisa cair uangnya ke rekening. Tapi semakin mudahnya berhutang, semakin juga kita memiliki tantangan untuk membuat keuangan kita tetap sehat. Karena pakar keuangan menyatakan bahwa tanda keuangan sehat adalah yang pertama, cicilannya tidak melebihi 30% dari penghasilan, dan yang kedua pastinya selalu memiliki dana untuk membayar setiap cicilannya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Tapi sebelumnya teman-teman bisa bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi supaya terupdate kalaupun I upload video terbaru. Dan jika dirasa video ini ada manfaatnya, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Langsung kita masuk di poin pertama, ini adalah hutang tanpa strategi. Jadi teman-teman tuh banyak banget yang berhutang tapi nggak ngerti nih sebenarnya hutang yang dia ambil tuh modelnya kayak apa sih? Contoh nih, pinjaman online, mudah, simple, tanpa agunan. Mungkin secara simpel kita tuh bakal berpikir ya udahlah ya, nggak ada jaminan ini, nggak dirugikan sama sekali. Tapi ingat, sesungguhnya di pinjaman online jaminan terbesar sudah kita agunkan, yaitu adalah harga diri dan kepercayaan. Masya Allah. Soalnya debt collectornya pinjaman online ini bukanlah orang yang dia bayar, tapi teman-teman kita sendiri. Nah, harga diri kita, kepercayaan ini yang udah kita bangun bertahun-tahun bisa aja hancur seketika ketika gitu kita nggak membayar tepat waktu sama si pinjol ini nih. Tapi hati-hati juga ya, pinjaman online tuh ada yang terdaftar di OJK, ada juga yang nggak terdaftar di OJK. Next, kapan-kapan kita bahas untuk keluar dari pinjaman online itu. Kalau untuk bagi teman-teman yang udah terlanjur ya. Dan contoh lagi nih, kayak cicilan KPR. Kenapa Bun Ai selalu bilang kok KPR terus sih? Karena menurut Bun Ai, KPR itu perjanjiannya benar-benar dari usia produktif sampai kita usia mendekati pensiun. Nah, kita nggak tahu nih yang disuguhkan sama mereka, sama tim marketing dari mereka, bunganya tuh bunga promo, kita nggak tahu floatingnya, kita nggak tahu nanti kalau ada dana kita bayar denda berapa untuk pelunasan, karena penaltinya berapa, kalau nanti telat bayar bunga berjalannya berapa. Sekali lagi Bun Ai nggak ngebahas hukum sama sekali di sini. Jadi Bun Ai lebih pengen ibu rumah tangga nih, apalagi mohon maaf yang saat ini penghasilannya mengandalkan satu sumber yaitu dari suami, kita betul-betul harus tahu langkah yang kita lagi ambil, keputusan yang lagi kita buat. Karena kadang-kadang nih KPR menjebak di awal, bunganya promo, floatingnya Masya Allah ke depannya. Kalau terimbang dengan penghasilan mungkin atau usaha sampingan, is okay, no problem ya. Yang dikhawatirkan ketika penghasilannya meningkat nggak sesuai dengan peningkatan cicilan. Nah, ada lagi nih, misalnya contoh, kita perjanjian 350 juta untuk hutangnya. Kita udah bayar 300 juta. Kita berpikir ya udahlah ya, utangnya paling sekitar 50 sampai 100 juta. Pas kita mau lunasin ternyata masih bulat di 300 juta tuh teman-teman. Kok bisa sih kayak gitu Bun Ai? Waduh, next kapan-kapan kita bahas lagi ya. Jadi sekali lagi, bukan nggak boleh berhutang, tapi please banget kalau mau hutang nih, pakai deh strateginya. Seperti mereka menawarkan hutang sama kita yang penuh dengan intrik dan strategi, kita pun harus sama. Oke, lanjut ya yang kedua.
Mohon maaf banget sebelumnya kalau dubbingnya tuh kayak buru-buru, karena kebetulan hari ini baby Agni lagi manja. Jadi ini posisi ngedubbing sambil ngegendong. Jadi agak mungkin sedikit ngos-ngosan gitu ya. Oke, lanjut aja yang kedua, yaitu adalah pasrah pada tenor perjanjian. Jadi bagi teman-teman yang berhutang, ayo semangat, kalau bisa selesaikan sebelum masa tenornya. Jadi ketika kita udah punya perjanjian nih sama lembaga tertentu, hutangnya 4 tahun ya, hutangnya 5 tahun ya, please banget, setidaknya minimal gitu. Kita tuh ada pikiran, kalau nanti aku punya uang, lunasin di 3 tahun butuh dana berapa ya. Meskipun gitu kita kayak masa sih nantilah, itu mah gampang, urusan belakangan. Ingat, Bunda selalu ngingetin bahwa bismillah itu adalah memulai dengan penuh perhitungan. Sementara kalau nekat memulai dengan kepasrahan. Jadi ini adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi ketika teman-teman mulai berhutang, ayo jangan pasrah sama tenornya. Masukkan ke alam bawah sadar kita bahwa saat ini kita memiliki hutang, dan kalau bisa kita harus melunasinya secepatnya, sesegera mungkin. Kenapa? Di poin ketiga kita bakal bahas, tapi seenggaknya di poin kedua ini Bunda mau menekankan bahwa kita nih, kita berarti aku dan kamu yang punya hutang. Ayo jangan pasrah sama tenor perjanjian. Kalau bisa kita punya semangat untuk melunasi hutang kita jauh lebih cepat, karena bismillahirrohmanirrohim gitu ya, cara kita melunasi hutang adalah cara Allah menitipkan rezeki. Amin, Masya Allah. Di hari Selasa kan kena kultum lagi sama Bun Ai. Untung masih tanggal muda kamu ya Bun Ai. Kalau udah tanggal tua, waduh makin pusing nih ya. Oke, kita lanjut aja di poin ketiga. Tapi sebelum lanjut, Bunda mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Meskipun Bunda belum bisa balas komentarnya satu-satu, karena sekali lagi ini baby Agni udah mulai ngerti banget kalau bundanya pegang handphone. Tapi seluruh komentar teman-teman tuh Bun Ai baca, insya Allah. Bun Ai berharap banget kita semua nih, para ibu rumah tangga ya, di tahun 2022 ini bisa melakukan tidak hanya rutinitas tapi juga prioritas, sehingga anak-anak tuh bisa melihat kita sebagai sejarah wanita yang berkelas. Waduh, amin. Oke, lanjut aja di poin ketiga, yaitu menyamankan dengan yang penting bisa bayar cicilan. Contoh nih, misalnya bisa bayar sebulan 800.000, 1 juta, ya udah nyaman aja dulu. Ketika ada penghasilan, misalnya penghasilan tambahan atau penghasilan yang meningkat, itu nggak ada rasa yang kayak aku harus tabung dulu nih supaya hutang aku jauh lebih cepat lagi untuk lunas. Karena udah ngerasa nyaman, yang penting kebayar setiap bulan, yang penting kebayar. Nah, Bunda mau ngingetin nih teman-teman ya. Ingat, sebelum lunas apapun, baik kendaraan, aset, kalau belum lunas itu kayak masih 50-50 menurut Bun Ai ya. Jadi kayak setengahnya punya kita, setengahnya masih punya lembaga yang menghutangi itu, baik bank ataupun pribadi. Jadi kalau saran dari Bun Ai, ayo yang masih punya hutang, minimal nih kita bersemangat dulu untuk melunasi, tidak pasrah pada tenor. Sehingga pikiran alam bawah sadar kita itu ketika ada penghasilan tambahan yang terpanggil langsung oke, nabung untuk lunasin hutang gitu. Supaya nih kalau udah punya kita full seluruhnya, nah itu baru deh jadi aset pribadi kita. Mau kita jual juga kita nggak ada tekanan sama sekali. Bayangin kalau itu masih punya aset setengah-setengah, terus tiba-tiba kita harus jual karena mungkin ada ujian kehidupan. Yang pertama, kepemilikannya masih berdua dan kita nggak punya wewenang utuh. Jadi contoh untuk dalam menentukan harga aja tuh kita masih dibayang-bayangi sama mereka, dibayang-bayangi keutuhan yang kita terima harganya, harus juga bayar mereka, bayar bunganya mereka gitu. Dan pastinya sih intinya semakin lama berhutang semakin besar juga bunganya. Jadi pastiin dulu ya teman-teman itu untuk tidak menyamankan kondisi, yang penting bisa bayar cicilan. Tapi balik lagi, kalau saat ini memang belum bisa nabung nggak apa-apa. Kalau ternyata tabungannya kepake buat kebutuhan, benar-benar nggak apa-apa. Yang masalah itu tabungannya kepake untuk keinginan. Supaya juga kan katanya keuangan sehat itu 30% dari penghasilan. Khawatir ya ketika penghasilannya meningkat, yang terpikir malah oke, bisa nih nambah cicilan apa lagi. Nah itu yang dikhawatirkan banget sih teman-teman. Jadi kalau saran dari Bun Ai, ayo yang punya hutang semangat aja dulu. Urusan berhasil atau enggak tuh urusan Allah ya. Karena manusia kan tugasnya berusaha. Keberhasilan tuh hadiah karena kegigihan dan ridhonya Allah.
Allah sih kalau menurut Bun Ai kayak gitu. Jadi kita semangat dulu, jangan pasrah sama tenor. Pokoknya kita membangun alam bawah sadar supaya kita tuh kalau ada penghasilan tambahan, terus ada misalnya peningkatan penghasilan, nah itu langsung aja kita masukin untuk melunasi hutang jauh lebih cepat lagi. Tapi jangan lupa juga untuk selalu menikmati prosesnya ya teman-teman, karena balik lagi keinginan sih boleh, tapi jangan sampai membabat kebahagiaan masa kini atau bahkan masa depan. Oke, itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Semangat untuk kita semua para ibu rumah tangga. Semoga 2022 ini keuangan kita jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa ya di video-video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.